Pemain Jepang optimistis timnas Indonesia raih poin saat jamu timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirumorkan cedera jelang laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, Yance dan Yakob Sayuri buka suara. Yeom Ki-hun ingin striker timnas Indonesia tidak manja, harus bisa buat gol di semua kondisi. Pemain asal Jepang, Shohei Matsunaga, optimistis timnas Indonesia meraih poin saat menjamu timnas Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keyakinan itu muncul karena timnas Indonesia akan bermain di hadapan sekira 70.000 suporternya sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Main di sini, Indonesia, ada penonton yang banyak. Makanya saya senang jika skornya imbang, kata Shohei Matsunaga. Meski begitu, mantan pemain Persib Bandung ini mengaku tim nasional Jepang sebagai tim yang kuat. Tersebarnya para pemain timnas Jepang di sejumlah klub top Eropa menjadi tolok ukurnya. Sekadar diketahui, mayoritas pemain timnas Jepang bermain di klub-klub top Eropa. Beberapa di antaranya Kaoru Mitoma, Brighton, Takefusa Kubo, Real Sociedad, Takehiro Tomiyasu, Arsenal, Ritsudoan, SC Freiburg, Wataru Endo, Liverpool, hingga Takumi Minamino, AS Monaco. Jepang merupakan tim kuat. Sekarang banyak pemainnya yang main di luar Jepang seperti Jerman, Spanyol. Statistik Jepang lebih bagus, dilanjut pria yang kini berkarir sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Bandung Barat ini. Seperti yang diutarakan Matsunaga, ada peluang timnas Indonesia meraih 1 poin atas Jepang, tim yang kini menempati peringkat 15 dunia. Bahkan tak cuma imbang, timnas Indonesia juga berpotensi memenangkan pertandingan. Tambahan poin dibutuhkan timnas Indonesia untuk mendekatkan target, yakni finish di posisi 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan finish di posisi 4, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika ukurannya kondisi saat ini, jangankan finish keempat, menyelesaikan babak ketiga di posisi 2 pun timnas Indonesia masih terbuka lebar. Sebab, timnas Indonesia yang kini duduk di posisi 5 dengan 3 angka hanya terpaut 2 poin dari Australia di posisi 2. Atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dirumorkan cedera jelang laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, Yance dan Yakob Sayuri buka suara. Dua pemain tim nasional, timnas Indonesia, Yance dan Yakob Sayuri dikabarkan mengalami cedera jelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dua pemain kembar Garuda itu menegaskan bahwa mereka tidak mengalami cedera dan siap memperkuat timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Yakob dan Yance Sayuri termasuk dalam 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Keduanya diproyeksikan untuk membela skuad Garuda di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi. 2 pertandingan itu merupakan bagian dari lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan terlebih dulu menjamu Jepang, 15 November 2024, lalu 5 hari kemudian Arab Saudi, 19 November 2024. Menjelang 2 pertandingan itu, Yakob diterpa rumor cedera. Sebab, Yakob ditarik keluar lebih awal dalam pertandingan Malut United versus Persita Tangerang yang berakhir imbang 1-1 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Senin 4 November 2024 kemarin. Yakob digantikan pada menit ke-73, sedangkan Yance menyusul pada menit ke-89. Keduanya dikhawatirkan mengalami cedera. Apalagi, dua sayur ini seringkali terkena cedera ketika dipanggil timnas Indonesia. Namun demikian, Yakob kini menegaskan dirinya tak terkena cedera dan siap membela timnas Indonesia. Hal yang sama diungkap oleh Yance melalui akun Instagram pribadi masing-masing. Puji Tuhan. Mau konfirmasi kondisi saya baik-baik saja, dan siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ditulis Yakob dikutip dari akun Instagramnya, Yasa Sayuri 22, Selasa, 5 November 2024. Mari mempersiapkan diri dan fokus ke timnas Indonesia, ditulis Yance, Yan Sayuri 11, dengan menyertakan emotikon burung dan bendera Indonesia. Kabar kesiapan keduanya semakin kuat setelah Malut United menyatakan keduanya siap tampil untuk skuad Garuda. Melalui akun Instagram resminya, Malut United, Laskar Kiraha julukan Malut United meminta dukungan para supporter untuk kiprah dua Sayuri di timnas Indonesia. Yakob dan Yance Sayuri akan bergabung dalam petualangan bersejarah timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ditulis akun Instagram Malut United. Doa dan dukungan keluarga besar Laskar Kiraha selalu menyertai langkah Yakob Yance. Selamat berjuang dua Sayuri, ditambah keterangan itu. Yeom Ki-hun ingin striker timnas Indonesia tidak manja,
harus bisa buat gol di semua kondisi. Yeo mendapatkan tugas khusus untuk mematangkan lini serang skuad Garuda, terutama saat mereka berada di pemusatan latihan timnas jelang laga-laga internasional. Selain itu, dia akan memantau pemain Liga 1 yang berpotensi dan bisa dipertimbangkan Shin Tae-yong. Dalam pemanggilan timnas untuk duel melawan Jepang dan Arab Saudi ada 3 pemain berposisi striker yakni Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk yang akan diasah lagi. Yeom Ki-hun menjelaskan, saat ini mental pemain menjadi fokus utama. Mereka harus memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan semua peluang yang ada di depan gawang lawan. Menurutnya, hal tersebut harus terus diasah karena mereka merupakan tombak utama dan bertugas mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri pada penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yeom Ki-hun dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Mantan pemain Suwon Samsung Blue Wings ini menambahkan, striker harus bisa melakukan eksekusi dengan sempurna, termasuk mengambil keputusan saat ini kesempatan dan bisa terus membuka ruang. Hal ini yang harus terus diasah semua pemain baik di klub dan timnas. Selain itu, hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun dan itu tidak bisa didapat hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang. Selanjutnya, Yeo menilai bahwa kemampuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka harus mengasah hal ini terutama saat menempatkan diri sebelum melakukan tembakan. Kemampuan itu juga tidak akan datang begitu saja, harus dilatih. Saya yakin dengan latihan yang konsisten. Mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol, tegasnya. Dengan pengalamannya di Korea, semua ilmu akan diberikan kepada semua pemain, apalagi, dia mengakui bahwa waktu yang dia miliki tidak banyak dan ini harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Namun, dia optimis striker timnas bisa lebih berkembang menjadi lebih baik karena memiliki potensi. Kini bersama saya di timnas untuk pemain Indonesia saya akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan saya. Terutama soal mencetak gol, saya tahu waktu kebersamaan saya dengan pemain di timnas sangat terbatas. Tentu saya akan berusaha menjelaskan secara singkat dan jelas tentang cara menendang di posisi dan cara menghadapi situasi tertentu, tutupnya. Korea Selatan terancam hukuman FIFA, Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 karena Korea Selatan terancam terkena hukuman dari FIFA? FIFA memberi ultimatum kepada Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, agar pemerintah Korea Selatan tidak melakukan intervensi. Sekadar diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Olahraga Korea Selatan meminta KFA untuk menghukum sang presiden, Chung Mong-gyu. Chung Mong-gyu dinilai pemerintah Korea Selatan melakukan beberapa praktik ilegal, termasuk saat penunjukan pelatih timnas Korea Selatan, yakni Jurgen Klinsmann dan Hong Myung-bo. FIFA telah memperingatkan KFA soal kemungkinan sanksi karena melanggar kewajibannya untuk beroperasi secara independen. Mengingat adanya intervensi dari Kementerian Olahraga Korea Selatan, Eokezon mengutip dari Yonhap, Kamis, 7 November 2024. Jika intervensi terus berlanjut, FIFA akan menjatuhkan hukuman kepada KFA. Ujung-ujungnya, klub-klub Korea Selatan maupun timnas Korea Selatan dilarang mentas di ajang internasional. Keikutsertaan timnas Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun menjadi hangus jika KFA dihukum FIFA. Seluruh hasil laga Korea Selatan otomatis dihapuskan. Melihat kondisi ini, Yordania dan Irak diprediksi finish di posisi 1 dan 2 grup B sehingga berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dicoretnya Korea Selatan, serta lolosnya Yordania dan Irak membuat timnas Indonesia kehilangan banyak pesaing jika nantinya tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika finish di posisi 4 besar grup C dan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan skuad Garuda dari grup B kemungkinan hanya tim sekelas Oman dan Kuwait. Melihat kondisi sekarang plus potensi masuknya sejumlah pemain keturunan tambahan, level skuad Garuda diprediksi masih di atas Oman dan Kuwait. Sekadar diketahui, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar Oktober 2025. Para pesertanya merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B dan C. Nantinya 6 tim itu dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup, 2 negara, berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up harus bertemu di playoff zona Asia. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini hingga matchday keempat grup C, Timnas Indonesia duduk di posisi 5 dengan 3 angka, hanya terpaut 2 poin dari Bahrain di tempat keempat, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat. Jelang Timnas Indonesia versus Jepang, umpan kunci Justin Hubner bawa Wolverhampton U21 menang. Oldham, Justin Hubner melepas satu umpan kunci pada laga Wolverhampton Wanderers U21 melawan Oldham Athletic U21. Bek Timnas Indonesia itu tampil selama 45 menit.
Hubner akhirnya kembali turun sebagai starter untuk Wolves U21. Ia dipercaya untuk bermain sejak menit awal melawan Oldham Athletic U21 dalam lanjutan grup B England National League Cup 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Boundary Park, Oldham, Inggris pada Kamis, 7 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Justin yang turun sebagai starter bermain selama 45 menit sebelum digantikan Caden Faiz pada babak kedua. Meski tak bermain penuh, Justin sukses mencatatkan umpan kunci kepada pemberi assist. Momen itu terjadi saat gol yang dicetak oleh Fletcher Holman, 25. Justin mengoper kepada Eden Sunderland, yang umpannya sukses dikonversi menjadi gol oleh Holman. Hal itu diketahui dari unggahan akun ex-Wolverhampton Wanderers Academy. Umpan dari Justin Hubner disambut oleh Eden Sunderland yang berlari dan mengoper bola kembali ke Fletcher Holman untuk menenangkan diri dan melepaskan tembakan tinggi ke gawang. Ditulis akun ex-Wolves Academy. Dikutip pada Kamis, 7 November 2024. Akhirnya, pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Wolves U21 lewat babak adu penalti 2-2, 4-2. Setelah ini, mereka akan berhadapan dengan Forest Green di kompetisi yang sama pada 19 Desember 2024 mendatang. Sementara itu, Justin akan terlebih dahulu membela timnas Indonesia. Diketahui, B21 tahun itu merupakan salah satu dari 27 pemain yang dipanggil untuk melawan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Dua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024. Itu merupakan bagian dari lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang timnas Indonesia versus Jepang, Pratama Arhan resmi gabung klub zona degradasi Liga 1 2024 hingga 2025. Jelang timnas Indonesia versus Jepang, Pratama Arhan resmi gabung klub zona degradasi Liga 1 2024 hingga 2025. Semen Padang. Di akun Instagramnya, Pratama Arhan 8, pesepak bola 22 tahun itu meninggalkan pesan misterius. Menampilkan foto berlatarkan kalimat "Here we go" yang menjadi trademark dari Fabrizio Romano, Pratama Arhan menulis caption yang mengindikasikan ex-pemain PSIS Semarang itu akan meninggalkan klubnya saat ini, Suwon FC. Setiap perjalanan punya alurnya sendiri. Yang pasti, semangat untuk terus berkembang selalu ada. New beginning, stay tuned, ditulis Pratama Arhan. Setelah mendapatkan gelar pemain muda terbaik di Piala AFF 2020, Pratama Arhan menjadi bidikan banyak klub luar negeri. Sampai akhirnya pada Februari 2022, Pratama Arhan memutuskan berkarier bersama klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy. Namun, selama di Tokyo Verdy, Pratama Arhan kesulitan mendapatkan menit tampil. Selama 2 tahun berada di sana, Pratama Arhan cuma 4 kali main, jarang main di Jepang. Pratama Arhan hengkang ke klub Liga 1 Korea Selatan, Suwon FC, pada awal 2024. Bersama Suwon FC, kondisinya juga tak membaik. Sepanjang Liga 1 Korea Selatan 2024, Pratama Arhan cuma main 2 kali. Parahnya dalam 2 laga itu, Pratama Arhan juga mencatatkan 4 menit tampil. Kontrak Pratama Arhan bersama Suwon FC habis pada akhir tahun ini. Namun, ia memiliki opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Berhubung jarang bermain tahun ini, apakah suami dari Aziza Salsha ini layak mendapatkan perpanjangan kontrak? Dewan Penasihat Semen Padang sekaligus mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, sempat melempar pertanyaan kepada netizen Indonesia. Ia seakan memberi tanda ketika Liga Korea Selatan libur selama 2 bulan, Pratama Arhan akan bermain untuk Semen Padang. PSSI tegaskan tak bayar sepeser pun agar pemain keturunan mau bela timnas Indonesia. PSSI melalui Sekretaris Jenderal, Sekjen, Yunus Nusi kembali menegaskan pihaknya tak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk membujuk pemain keturunan mau membela timnas Indonesia. Keinginan pemain-pemain itu murni karena panggilan jiwa. Hal tersebut ditegaskan Yunus dalam rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2024. Sebab, pertanyaan itu muncul dari anggota Dewan kali ini, yang bertanya adalah Boni Triana dari fraksi PDIP. Ia ingin tahu apakah pemain keturunan mendapatkan uang bayaran untuk durasi dan posisi tertentu atau tidak. Yunus menjawab dengan tegas bahwa tidak ada bayaran atau uang sewa kepada pemain keturunan. Mereka, kata Yunus, membela timnas Indonesia dengan ikhlas dan pengorbanan besar. Yunus kemudian kembali menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan, semua pemain keturunan membela timnas Indonesia berdasarkan panggilan jiwa. Ya, kami tidak ada sewa atau membayar atau memberikan nilai kepada naturalisasi, kata Yunus kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Rabu, 6 November 2024. Sebagian besar, bahkan semuanya mereka panggilan jiwa, baik itu dukungan dari nenek buyutnya dan orang tuanya sehingga kami juga bersyukur mereka dengan ikhlas. Karena kita lihat sendiri semangat dan pengorbanan mereka di lapangan, sambung pria asal Gorontalo itu. Itu tentu membuktikan mereka betul-betul memberikan dan berkorban untuk sepak bola Indonesia.
Tandasnya, sejauh ini sudah ada 15 pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Hom Haye, Martin Paes, Mees Hilgers, dan Kelvin Verdong. Proyek naturalisasi terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan timnas Indonesia. Saat ini, PSSI sedang merampungkan proses naturalisasi Kevin Dix beserta Estella Loupati dan Noala Atomo. Kaget program naturalisasi PSSI didukung fans timnas Indonesia, Arya Sinulinga ucapkan terima kasih. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, berterima kasih kepada fans tim nasional, Timnas, Indonesia yang sangat mendukung program naturalisasi yang tengah dijalankan PSSI. Arya mengaku kaget atas dukungan penuh itu, yang juga dapat diartikan kinerja PSSI sejauh ini berada di jalur yang benar. Dalam kategori naturalisasi pemain timnas, hasil survei Indikator Politik Indonesia mendapatkan data bahwa masyarakat Indonesia mendukung penuh. Sebab, 71,5% dalam hasil survei setuju naturalisasi pemain, 10,1% kurang setuju, 3,4% tidak setuju sama sekali, 15,0% tidak memberikan jawaban. Arya berterima kasih atas dukungan publik terhadap perbaikan sepak bola yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebab, hal itu menandakan perkembangan timnas Indonesia dipantau masyarakat luas bukan hanya penggila sepak bola saja. Kami surprise karena survei ini mewakili seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya yang suka dan tahu dengan sepak bola, kata Arya saat rilis survei Indikator Politik Indonesia, Selasa, 5 November 2024. Pria berkacamata itu menyatakan dukungan itu tidak terlepas karena PSSI cukup selektif dalam memilih pemain naturalisasi. Hal itu tentunya agar kehadiran pemain naturalisasi berdampak positif untuk timnas Indonesia. Artinya kinerja kami mencari pemain berkualitas itu disetujui masyarakat Indonesia. Artinya kami bekerja dengan benar, ujarnya, dulu pun ada naturalisasi tapi masyarakat tidak tahu kualitas. Sekarang kami memilih pemain tidak main-main. Tambahnya, sebatas informasi, timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga terdekat mereka akan melawan Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta.